Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang ada di sini dan di media sosial yang berbahagia, jangan lupa tonton terus, lihat terus ceramah-ceramah saya, mungkin bermanfaat ya. Juga jangan lupa subscribe, like, share ke teman. Berterima kasih kepada Allah, mengucapkan Semoga apa yang kita laksanakan hari ini, dari kita melaksanakan sholat wajib dari pagi sampai sekarang, kemudian kita melaksanakan yaitu kegiatan hari ini, yaitu ceramah umum kebenaran 4 ya. Saya beri judul ceramah umum kebenaran 4. Judulnya apa? Harus meneliti berita yang dibawa oleh orang fasik ya. Meneliti atau cek-recek berita yang dibawa oleh orang-orang fasik, orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang berbuat kerusakan ya. Sudah tahu itu dilarang oleh Allah, tetap dilaksanakan. Jemaah yang ada di sini dan di media sosial yang berbahagia, pada zaman sekarang kebenaran itu dibutuhkan kekuatan. Orang banyak melakukan hal-hal yang menyimpang dari kebenaran, terutama adalah kebenaran Tuhan, yaitu tergoda oleh harta, tahta, dan mungkin wanita. Diiming-imingi oleh 3 hal itu, sehingga karena kebutuhan manusia abad sekarang ini, abad 21, begitu banyak, membuat persaingan itu ingin cepat kaya, instan kayanya. Maka kadangkala manusia itu khilaf, dosa dan salah atau fasik, maka mereka melakukan hal yang dilarang oleh Allah, bisa melakukan korupsi, manipulasi data, gratifikasi, berita-berita bohong, atau memfitnah, melakukan hal-hal yang dilarang oleh negara dan agama. Maka yang penting mereka melaksanakan itu mendapatkan uang, mendapatkan harta benda, mendapatkan kedudukan atau tahta, mendapatkan seorang wanita atau seorang yang dicintai. Demi 3 itu maka mereka berbuat fasik. Nah, orang seperti itu kalau ada berita yang beredar atau yang mengedarkan orang-orang itu, kita harus cek-recek. Bisa dilihat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Jadi kalau ingin
kita itu bahwa berita itu benar, maka harus cek recheck, dicari berita itu benar atau salah, kebenarannya. Maka orang Islam atau umat Islam harus mempunyai pasukan. Pasukan apa? Untuk cek recheck. Bisa wartawan Islam, ada juga membuat kelompok yang membuat cek recheck agar Islam itu tidak selalu atau tidak dibodohi oleh berita-berita bohong. Maka orang-orang fasik itu akan membodohi kita. Kita menjadi ceroboh dan membuat orang lain atau kaum yang lain atau kelompok yang lain itu menjadi marah, kecewa pada kita, dan kita menjadi bermusuhan sesama muslim. Makanya orang-orang tipenya manusia itu, jamaah yang ada di sini dan di media sosial itu banyak sekali. Ada yang jujur, ada yang munafik. Munafik itu tandanya 3. Apa? Bila berkata dusta. Berkata apa saja dusta, melakukan apa saja dusta, terutama memberitakan sesuatu itu dusta mereka. Itu munafik. Kemudian yang kedua, bila diberi amanah mereka berkhianat. Mereka menjadi pemimpin, malah rakyatnya digencet, dibodohi, membuat manusia hancur, kehidupan menjadi tidak lancar, tidak baik, dan membuat manusia rusak, kehidupan menjadi rusak binasa dengan nafsunya seorang pemimpin yang tidak amanah. Mereka berkhianat, ya. Kemudian yang ketiga, kalau berjanji tidak ditepati, janji-janji saja. Jadi kalau ada pilihan-pilihan, kalau terlalu banyak janji, maka kalau janjinya itu tidak ditepati, itulah orang yang munafik. Nah, itu perlu dicek recheck orang seperti itu, beritanya, ya. Orang-orang yang munafik, jadi tipenya orang munafik. Bila ngomong di berita-berita ngolah ngalih, ya. Besok A, kemudian besoknya lagi C, besoknya lagi D, ya. Jadi itu perlu dicek orang-orang seperti itu, fasik itu, ya. Itu tandanya orang-orang fasik itu, tipenya manusia. Kemudian yang ketiga, tipenya apa? Tipenya ikut-ikutan, taklid buta, ya. Ikut-ikutan, umpama ketuanya A semua, salah benar di apa? Dibela. Jangan begitu, ya. Jadi tipenya manusia itu yang pertama adalah jujur, berpikir, kemudian yang kedua munafik, ada 3 hal tadi. Kemudian yang ketiga itu apa? Manut-manut tok, taklid buta, ikut-ikutan, nggak taunya salah. Makanya kita harus banyak berilmu pengetahuan. Maka sekolah itu penting sekali, ya. Jamaah yang ada di sini, yang di media sosial, sekolah itu penting agar kita tahu kehebatan otak kita itu seberapa. Otak manusia itu sama, dari lahir sampai sekarang itu sama, hanya
memorinya itu digunakan atau tidak. Kalau tidak digunakan ya tidak ada apa-apanya, kopong. Tapi kalau digunakan, banyak membaca, banyak mengetahui apa saja, maka dia akan menjadi pinter, cerdas. Nah, zaman sekarang pinter cerdas itu harus ada ijazahnya. Ya, membaca tok di perpustakaan tidak ada ijazahnya, pinter dia. Tapi kalau nggak ada ijazahnya tidak diakui. Ada seseorang umpama A dan B. A ini tidak sekolah, tapi pinter. Bisa membaca, menulis apa saja, berbahasa apa saja, tapi tidak pernah sekolah. Dia diajari seseorang. Ya. Maka dia tidak diakui oleh manusia kebanyakan. Tetapi ada yang B, orang yang ya juga pinter, juga suka membaca, tapi dia sekolah sampai profesor. Maka seorang yang pinter satunya yang nggak sekolah itu tidak pernah diundang seminar, workshop, atau melakukan karya-karya ilmiah. Tetapi yang satunya, yang B, itu diundang menjadi orang kaya. Nah itu pentingnya ijazah itu. Maka tipe yang ketiga itu manut-manut tok, tidak mau berpikir ini salah dan benar. Kemudian tipe yang keempat manusia itu. Tipe yang keempat adalah manusia yang memang dia tidak tahu apa saja, tidak manut, ya tidak diam-diam saja di rumah, pemalas. Wes berita apa saja wes gen enggak melok-melok dan sebagainya. Males kerja, males tipenya itu. Tidak mau ikut-ikutan, tapi delok tok dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah tipenya mencari kebenaran. Ya, kebenaran yang kelima yang mencari kebenaran ini adalah tipe yang harus kita lalui. Ini di Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Makanya jamaah yang di sini dan di media sosial kita mempunyai pilihan tipe manusia tadi ya. Tipenya harus mencari kebenaran, berilmu pengetahuan, pinter. Pinter tapi kalau tidak mencari kebenaran benar-benar Tuhan itu Tuhan satu, siapa Tuhannya? Banyak tipenya manusia itu, dia itu pinter sekali. Tapi sebenarnya dia itu bodoh. Bodoh secara spiritual. Ya, tidak mau berpikir bahwa pencipta alam semesta ini adalah Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak mau menyembah. Keblinger otaknya itu. Diberi otak, diberi pemikiran, diberi ilmu pengetahuan, diberi rezeki, tapi dia ingkar, kufur nikmat. Ya, itu jangan ya pada diri kita dan jangan ya pada tipe kita. Maka jamaah yang di sini dan di media sosial kita pilihlah tipe yang bertipe manusia yang mencari kebenaran dengan ilmu pengetahuan ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sebelum saya tutup, ada yang menanyakan. Ada 5 tipe ya. Tipe yang pertama apa tadi? Jujur. Jujur pokoknya. Yang kedua munafik. Ya, ada 3 tandanya tadi. Yang ketiga taklid. Taklid buta. Melok-melok tok. Yang keempat tidak mau ikut-ikutan masa bodoh, males. Yang kelima mencari kebenaran. Jadi kebenaran Allah, kebenaran berita harus cek recheck. Maka kita harus pinter, jadi orang pinter ya. Jamaah yang ada di sini dan di media sosial kita harus pinter melihat berita-berita yang ada. Karena itu bisa membuat diri kita terpengaruh dan terjebak oleh hal-hal semacam itu dan kita menjadi bodoh dan dibodohi. Maka kita harus
mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, ya. Punya teman-teman yang berilmu pengetahuan, biar tahu Allah itu bagaimana menciptakan dunia ini, menciptakan alam semesta. Kita harus bagaimana di hadapan Allah, jangan sampai tergelincir ke kemelaratan dunia dan akhirat, ya. Ada yang menanyakan, silahkan. Ya, silakan. Nanyakan apa? Kufur nikmat. Ada yang menanyakan, kufur nikmat adalah orang-orang yang diberi nikmat tetapi tidak melakukan perintah-perintah apa yang diperintahkan oleh yang mempunyai nikmat itu. Ya, ingkar, tidak mau diperintah oleh yang memiliki nikmat. Ya. Orang bersyukurlah, tidak bersyukur. Nah, caranya bersyukur itu adalah melakukan apa yang sudah diberikan. Kalau punya tangan digunakan dengan baik, jangan sampai melakukan hal yang buruk. Punya mulut, punya tangan nulis-nulis berita harus yang sesuai dengan kebenaran. Punya mulut ceramah-ceramah, menyampaikan nasihat-nasihat, kata-kata yang baik sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Punya kepala, punya pikiran, mikir-mikir yang baik sesuai dengan standar kehidupan manusia bagaimana baiknya. Jadi kufur nikmat itu adalah orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, ya. Tidak memelihara kenikmatan yang dipakai dan tidak melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah yang memberi nikmat itu, ya. Mendustakan nikmat Allah, ya. Ada yang lain? Nah, tidak ada, ya. Maka kita akhiri bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla illa astaghfiruka wa atubu ilaih. Maka kita harus mempunyai ilmu pengetahuan, mempunyai kepandaian, punya ijazah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.